mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan. Ini sangat penting. Ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Oke, saudara ahli, terima kasih. Seperti yang saudara ahli katakan tadi, bahwa extraction report ini yang dia periksa ini, kalau dari data yang ada, apakah dia memeriksa SIM card, apakah include dengan memori yang ada di dalam handphonenya? Kalau extraction report untuk HP almarhum Vina ini, SIM card itu tertanam sebenarnya Pak di ICC ID-nya. Dari ICC ID ini bisa diekstrak di database dari kalau operatornya Tri, maka bisa dari ICC ID ini bisa kita dapatkan nomor SIM, ya, nomor subscriber modul, identification modul. Oke. Jadi kalaupun tidak disebutkan, ini bisa kita dapatkan. Kalau dari ini saudara ahli bisa membantu kita, nomor handphonenya Vina ada di mana ini? Nomor handphone Vina kita bisa lihat ya Pak ya. Pertama di situ ada metadata selected device name. Ya. G313H itu Galaxy, itu di naskah keputusan itu disebutkan saksi Rudiana adalah milik Vina. Ya. Ya. Terus dari ICC ID itu bisa kita ekstrak nomor Vina itu yang seperti tercantum pada tabel SMS messages itu. Di situ ada metadatanya ya, tabel SMS messages-nya. Di situ ada party ya, from to. Terus di sini party itu ada sender dan recipient. Nah, di sini recipient itu Pak. Disitulah nomor Vina tertuang pada metadatanya. Belakangnya itu 068 ya. 3828 ya. Yang di kolom ke 1 2 3 4 5. Ya. Jadi party itu adalah dikelompokkan dalam dua, yaitu sender maupun recipient. Nah, kalau di sini recipient yang kolom 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah biasanya di dalam ekstraksi HP pada umumnya pengalaman ahli, apakah harusnya sebaiknya diekstraksi lokasi ya terjadinya komunikasi itu? Nah ini Pak, tadi pertama as a minor name juga kurang profesional kalau menurut saya, tidak patuh pada aturan forensik. Yang kedua, kalau kita melihat dari ekstraksi report dari AP almarhum Vina ini memang tidak lengkap ya, hanya SMS messages, timeline, dan berkaitan dengan geolocation tadi yang ditanyakan itu harusnya bisa diekstrak dari file-file multimedia seperti image atau citra dan video. Di situ biasanya ditanamkan itu terutama Samsung ya. Itu ditanamkan exit metadata, exchangeable image format. Di situ bisa diekstrak geolocation, yaitu longitudinal dan latitudinal, bujur dan lintang. Oke, kami ingin mendapatkan pencerahan dari ahli, bagaimana sih sebenarnya sistem komunikasi ini bekerja antara perangkat yang kita gunakan dengan misalnya BTS. Ya, apakah handphone yang kita gunakan itu selalu terkonek dengan BTS terdekat atau tidak? Selalu Pak, selalu. Dari situ ya, di samping dari exit metadata tersebut bisa seharusnya dicari geolocation berupa koneksi terhadap jaringan yang dilintasi oleh perangkat seluler tersebut seperti WiFi dan lainnya. Harusnya lengkap, tapi saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada location-nya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut ahli,
bahwa extraction report ini dapat dipastikan dikeluarkan oleh aparat kepolisian atau boleh lembaga independen lain? Kalau saya lihat Pak, di sini ini kan extraction report model atau output ekspor dari Celebrite UPEC yang biasa dipakai oleh di kepolisian di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi ini kalaupun yang melakukan ini bukan dari kepolisian, tetapi mungkin kepolisian menunjuk orang tersebut. Tapi yang pasti ini adalah format metadata dari extraction report Celebrite UPEC reports, ya. Celebrite Universal Forensic Extraction Device. Oke. Apakah menurut ahli alat ini tahun 2016 sudah dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia? Sudah Pak, sudah ya. Siap. Sudah ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apakah ahli menurut ahli dari tampilan dan data metadata yang dikeluarkan bahwa ini adalah extraction report yang dikeluarkan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia? Yes. Oke. Menurut ahli, apakah ini sudah lengkap sesuai dengan standar extraction report? Menurut saya ini kurang lengkap ya. Ini standar minimal oke, tapi kalau yang komprehensif tadi itu geolocation dicari, terus browsing history, terus geolocation dari tadi itu image maupun video dari WiFi, jaringan BTS dan lainnya. Ini kurang lengkap, tetapi ya standar minimum kita bisa gunakanlah untuk mengetahui aktivitas SMS dari apa yang diekstraksi. Oke, sepanjang pengetahuan ahli, apa yang dicantumkan, disajikan di dalam data ini, menurut ahli, pendapat ahli bagaimana? Apakah ini sudah memang keadaan sebenarnya, atau apakah ahli melihat ada upaya-upaya rekayasa di dalam extraction report ini? Kalau dari extraction report Pak, metadata yang SMS messages, timeline itu sudah dari kolom-kolomnya, metadatanya itu sudah lengkap ya, sesuai yang saya analisa selama ini. Tetapi kalau masalah rekayasa, saya malah berpikir, mengapa scientific evidence sepenting ini itu diabaikan oleh peradilan? Ini sangat penting. Ini mengatakan aktivitas dari almarhum Vina ya, di detik-detik sebelum kejadian. Jadi menurut saya kalau didefinisikan sebagai rekayasa adalah pengesampingan scientific evidence di dalam dunia peradilan kita. Ya, ahli. Jadi kami dapat kami informasikan kepada ahli, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam komunikasi ini dan kami konfirmasikan bahwa mereka benar melakukan ini. Ya, jadi ahli kalau boleh kami jawab pertanyaan ahli. Memang kemungkinan diduga keras bahwa kenapa ekstraksi data ini ditaruh di bagian akhir dan tidak dimasukkan dalam penyerahan daftar bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Kalau mungkin ini terungkap pada waktu itu, mungkin kita tidak bertemu di sini, ahli. Terima kasih yang mulia. Ahli, tadi saya mendengar ahli menyebut Vina ya. Apakah ahli ikut meneliti masalah extraction data ini berdasarkan scientific evidence? Tolong jawab. Meneliti apa Pak? Ekstrak data ini, ekstrak data. Iya. Jadi begini Pak. Jadi ada pihak yang melakukan kan begini, digital evidence itu dikuasai absolut sesuai undang-undang kita oleh kepolisian. Jadi kita ahli di luar kepolisian adalah menginvestigasi, menganalisa, terutama metadata. Ada tidak kejanggalan di dalam mereka? Ada nggak motif-motif merekayasa? Kan gitu Pak. Kalau saya diminta untuk melakukan ini dari kemarin, selesai ini kasus Pak. Apalagi kalau saya dihadirkan pada saat itu.